kita, Bapak Ibu rahmati Allah. Umat Islam memimpin dunia dimulai dari Rasulullah sampai Turki Utsmani. Membentang dari 610 Masehi, dimulai dari nubuah Rasulullah SAW sampai akhir mulkan adhan Turki Utsmani. Dimulai dari nubuah 610 Masehi sampai 1924. Umat Islam mengalami 3 periode. Periode pertama adalah nubuah, yang kedua khilafah ala minhaj nubuwah, yang ketiga mulkan adhan. Ini sudah kita bahas. Membentang 1315 tahun umat Islam menguasai 2/3 dunia. Memang besar kontribusi umat Islam terhadap dunia. Sains dan teknologi ditemukan pada saat itu. Namun nasib umat Islam sepeninggal Rasulullah SAW justru mengenaskan sekali. Inggris memimpin sekutu memecah belah umat Islam, menguasai umat Islam. Kenapa demikian? Di fase ini, umat Islam terkena satu virus penyakit yang bernama wahan. Fitnah ini melanda umat Islam justru ketika kita berkuasa di muka bumi. Dan 2/3 dunia kita kuasai. Dan umat Islam kaya raya dan berkuasa. 13 abad Bapak Ibu, 1315 tahun. Tapi ini membuat mereka cinta dunia dan takut mati. Tidak ada izah untuk memperjuangkan agamanya. Situasi ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Paus Urbanus melancarkan perang salib memerangi umat Islam dengan strategi divide et impera, dipecah belah lalu dikuasai. Nah, Rasulullah membuktikan ini dengan hadisnya bahwa kalian akan diperangi. Sesungguhnya setan memerangi kalian ibarat seekor serigala yang akan memangsa biri-biri. Ketika biri-biri itu berjamaah berkomplot, serigala tidak akan berani, takut dia. Maka dia membuat strategi, naik dia ke tempat yang tinggi, menebar propaganda dengan aungannya. Begitu, ya. Maka biri-biri yang mendengar aungan serigala tadi berpecah belah tuh. Berpecah belah. Ketika umat Islam berpecah belah begitu, dicaploklah satu-satu, Bapak Ibu. Betul? Begini cara musuh-musuh Islam menghancurkan Islam yang mayoritas, seperti makan bubur panas. Kalau makan bubur panas dari tengah apa dari pinggir? Satu-satu dari pinggir, sedikit-sedikit. Lama-lama habis buburnya kan. Tidak langsung Turki Utsmani yang diperangi, Konstantinopel yang perangi, tidak. Tapi ujung yang terjauh. Begitu nasib umat Islam. Tadinya menguasai 2/3 dunia, dipecah belah dengan strategi divide et impera. Sudah dipecah belah dalam bentuk nasionalisme, dipecah lagi dalam unsur yang terkecil. Multi ormas, orpo, sekte, madhab, makin susah kita untuk berjamaah. Betul Bapak Ibu? Begitu strategi mereka menghancurkan kita umat Islam. Tapi ini tetap membuat umat Islam mayoritas. Ada strategi lain Bapak Ibu. Hari ini Barat melihat umat Islam itu ibarat pohon besar yang rindang. Mereka punya alat untuk menghancurkan umat Islam. Strategi mereka ibarat mata kapak Bapak Ibu. Mereka ingin menumbangkan pohon besar ini, tapi hanya punya mata kapak. Yang kalau mereka nekat memegang langsung dengan tangan mata kapak tadi, lalu dipukulkan ke pohon. Yang tumbang pohonnya apa tangannya? Tangannya Bapak Ibu. Maka mereka membuat strategi. Ini pohon banyak rantingnya. Ranting itu cocok kalau dibikin pegangan kan. Diambil tuh. Jadi untuk menebang pohon itu diambil dulu rantingnya, dibikin jadi pegangan kampak ya. Disosotkan gitu. Jadi mereka punya mata kampaknya tadi. Nah begini. Di sini ada lubang. Dibikinlah mata pegangan dari pohon yang akan ditumbangkannya. Dipegang ini, dipukulkan ke pohon yang akan ditumbangkan. Tumbang tidak pohonnya? Begitulah strategi mereka menghancurkan umat Islam hari ini. Gak mungkin umat Islam Indonesia ini diserang langsung. Bangkit mereka, jumlah mereka mayoritas. Lihat komando 411212 kumpul semuanya di Jakarta. Betul? Takut mereka. Ada strateginya tadi. Ambil orang Islam yang bisa dibeli iman Islamnya dengan pangkat, dengan jabatan, dan dengan triliunan. Cuci otaknya Pak. Udah tercuci brainwashing, masukkan ke tubuh umat Islam. Tuh lihat, banyak nama mereka. Itu yang terjadi Bapak Ibu.
Bermunculan tokoh-tokoh oportunis yang menjadi bagian dari tidak sadar menjadi agen mereka. Ini fitnah akhir zaman. Dan beginilah cara mereka menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Luar biasa. Maka bukan hanya kekayaan alam yang mereka eksploitasi dari umat Islam, bukan hanya keringat yang mereka peras. Tuh lihat di pabrik-pabrik yang jadi buruh siapa? Kita umat Islam Indonesia. Yang punya pabrik-pabrik itu siapa? Kita bisa melihat. Bukan hanya keringat kita yang dikuras habis, bukan darah yang dikuras habis dari umat Islam Palestina, Suriah, dan bukan hanya kekayaan alam yang mereka rampas, akidah kita juga dikuras habis, Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Allahu Akbar. Inilah fitnah yang tadi Muhammad Rasulullah mengatakan ummati, ummati, ummati. Apa perlu bukti Bapak Ibu? Saya perlihatkan buktinya. Inilah pada akhirnya umat Islam. Wal yang za'annal mahabbata min suduri adaikum. Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Jumlah kalian mayoritas tidak lagi menjadi ketakutan bagi musuh-musuh Islam, karena kita sudah dipecah belah kan. Tadi dengan frame nasionalisme, ada lagi ormas, orpol, madhab, sekte, makin mudah kita diadu domba. Solusinya cuma satu, kembali pada pangkuan Quran dan Sunnah. Tegakkan apa yang Allah perintahkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la yatafarraqu. Berjamaah di bawah satu sentral komando pemimpin kita. Di saat itu kita buktikan Islam rahmatan lil alamin. 13 abad Islam memimpin dunia. Ada pembantaian dilakukan umat Islam seperti Israel membantai Palestina? Tidak. Terjadi tidak perang dunia selama 3 periode? Tidak ada. Justru ketika Barat memimpin dunia, bumi bersimbah darah, dunia bermuram durja. Perang dunia ke-1, ke-2 terjadi. Betul Bapak Ibu? Jadi siapa yang layak memimpin peradaban manusia? Baik Bapak Ibu rahmati Allah, tentang fitnah akhir zaman itu ada satu hadis yang menarik yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, yaitu penjelasan Rasulullah SAW tentang fitnah demi fitnah yang akan melanda umat Islam di akhir zaman. Dan keberadaan fitnah ini, kehadirannya ibarat buih seperti ombak yang datang tanpa henti. Suatu hari ketika para sahabat berkumpul, di tengah-tengah mereka ada Huzaifah bin Yaman. Bila kenal Huzaifah bin Yaman ya? Tahu maksud saya? Beliau sahabat Rasulullah yang paling paham tentang fitnah akhir zaman. Hafal hadis-hadis fitnah akhir zaman. Yang kedua Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, menariknya Huzaifah ini beliau menjadi pemegang rahasia Rasulullah, terutama tentang orang-orang munafik yang ada di masa Rasulullah siapa saja. Jangankan di masa kita, di masa Rasulullah saja banyak orang-orang munafik. Maka turun surat Al-Munafikun. Nah, tiba-tiba datang Umar bin Khattab dan berkata, ayyukum yahfazu qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitan. Siapa di antara kalian orang yang hafal tentang fitnah akhir zaman? Kata Rasulullah SAW dari hadis Rasulullah. Al-fitnatul lati tata'allaq baina rajuli bil mar'i. Apakah fitnah yang melanda seseorang dengan pasangan hidupnya? Bukan itu kata Allah. Apakah fitnah seseorang dengan anak-anaknya? Bukan. Apakah seseorang yang diuji fitnahnya oleh harta kekayaannya? Bukan. Fa'anil fitnatil lati tasaluna anha ya Umar. Lalu datang apa yang kau tanyakan? Fitnah apa yang kau tanyakan hai Umar? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, as'alukum anil fitnatil lati tamuju ka maujil bahri. Aku bertanya pada kalian tentang fitnah yang datang melanda umat seperti ombak tanpa henti terus menerus. Bapak Ibu rahmati Allah. Oh, kalau itu aku hafal, kata Huzaifah. Aku tahu Rasulullah bersabda tentang itu. Fitnah yang datangnya tanpa henti. Belum selesai umat porak-poranda karena fitnah yang ini, muncul fitnah yang lain. Dulu Al-Maidah 51 yang difitnah. Kemudian Rasulullah sekarang yang difitnah. Apalagi susu konde juga. Apalagi cadar dan celana cingkrang, terus menerus kita akan dilanda fitnah. Mereka akan terus mempersiapkan ini karena mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kita. Mereka akan berhenti memerangi kita kalau kita sudah murtad dari jalan Allah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian hai umat Islam sampai mereka memurtadkan kalian. Itu pun jika mereka mampu. Lihat Bapak Ibu, sudah banyak yang murtad kan? Bapak Ibu, gelombang fitnah geopolitik akhir zaman ini sedang menjadi cara Allah memisahkan umat Islam. Ingat Rasulullah pernah menyatakan itu. Yauma tahdusul malhamatul kubra yang qasamallahu al-muslimina ila khammatain. Hari di mana huru-hara terjadi di akhir zaman, Allah membagi umat Islam menjadi dua. Khaymatun fihil mu'minuna kulluh wa laysa fihil munafiquna walakin wahda. Kemah pertama isinya orang beriman semuanya dan gak ada orang munafik satu pun. Di kubu ini orang munafik gak betah. Kenapa? Gak ada duitnya. Kemudian kalau gabung sama orang yang beriman bisa kehilangan pangkat dan jabatan. Maka mereka hijrah keluar. Nah, orang munafik gak betah di kubu ini. Bergabunglah dengan kubu munafikun.
wa khaymatus saniyah kulluhum munafiqun, kulluh. Semuanya munafik. Walaysa fil mu'minuna walau kana wahdah. Dan tidak ada orang beriman satu pun di sana. Karena bukan tempat dan habitatnya umat orang yang beriman. Ya, ini Allah sedang melakukan itu. Kita sudah melihat Bapak Ibu ya, berbagai macam gelombang fitnah di tanah air ini membukakan wajah seseorang yang sesungguhnya dia berpihak kemana. Ya. Dan bukan hanya orang awam yang bergelar kiai pun banyak yang hijrah ke tetangga sebelah ya, karena pangkat jabatan dan triliunan. Allahu Akbar.